Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-33 berupa berisi perintah larangan. Janganlah melakukan apa yang jangan dilakukan, pembunuhan yang diharamkan oleh Allah kecuali bil haqq, kecuali dengan cara yang benar. Ayat ini ditafsirkan maksudnya dengan cara yang benar yaitu perperangan. Di dalam perperangan kita diperbolehkan membunuh. Nah, di luar itu kita dilarang membunuh di dalam agama Islam. Jika kita memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari atau berita-berita yang bisa kita dapati, mungkin tidak sedikit kita mendengarkan berita adanya pembunuhan-pembunuhan. Nah, agama kita Islam mengatur hal ini bagaimana mengatasinya dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan agar pembunuhan ini jangan sampai merajalela di mana-mana. Kalau kita membaca riwayat hadis, pembunuhan pertama itu dilakukan oleh anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Di mana ketika itu Qabil membunuh saudaranya Habil dan Habil dengan pasrah tidak melakukan perlawanan. Sehingga dalam keterangan Qabil mendapatkan dosa yang besar karena membunuh sedangkan Habil tidak. Jika kita baca hadis Nabi, al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan dibunuh itu tempatnya di neraka. Ini sahabat yang mendengar sabda Nabi ini heran. Ya Rasul, kalau orang yang membunuh wajar saja dia masuk neraka. Tapi bagaimana orang yang dibunuh kok masuk neraka juga? Ini pertanyaan dari sahabat. Maka Nabi menjelaskan, betul, orang yang membunuh masuk neraka. Dan orang yang dibunuh juga masuk neraka karena ada niat di dalam hatinya ingin membunuh. Maka dalam konteks saling membunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Maka tadi cerita tentang Qabil dan Habil tidak berlaku. Kenapa? Habil secara pasrah tidak melakukan perlawanan. Kalau memang saudara yang ingin membunuhnya, bunuhlah. Ini peristiwa yang terjadi, pembunuhan pertama Qabil terhadap Habil. Nah, maka dalam bab ini, dalam pelajaran bab fikih, bab pertama di semester ganjil ini, kelas 11, kita akan membahas bab pertama judulnya jinayah. Jinayah ini kalau diterjemahkan dalam hukum nasional, hukum negara kita namanya hukum pidana. Tentu kalian pernah mendengar istilah hukum perdata, hukum pidana. Kalau perdata keluarga, pidana ini hukum yang berkaitan dengan kriminal. Perlakuan-perlakuan yang menzolimi, mengambil hak-hak orang lain. Nah, di dalam bab fikih, di dalam agama Islam kita dapat mempelajarinya dalam bab khusus namanya jinayah, yaitu hukum pidana. Sekali lagi, sebagai pengantar saya sampaikan bahwa tujuan kita mempelajari bab ini adalah kita mengerti bagaimana Islam mengatur tata cara kehidupan terkait juga dengan menyikapi terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadian yang terkait dengan pembunuhan. Maka ada hukum tersendiri. Maka kaitannya dengan hukum pembunuhan atau bab jinayah ini akan ada pembahasan terkait yaitu mengenai dengan qisas. Apa itu qisas? Pembalasan yang setimpal terhadap orang yang melakukan pembunuhan. Itu juga menjadi pembahasan terkait. Kemudian bagaimana nanti dengan kafarah dan diyat. Ini nanti dua istilah yang tolong dipelajari, dibaca, dan di-share apa hasil bacaan yang Ananda dapati. Ini saja dulu pengantar tentang bab ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tugas. Ngaktifin simpatika.